Shalom sahabat Yudkin, nanti kita akan masuk dalam pendidikan seksualitas agar kita jangan sampai mendapatkan informasi yang keliru. Kita akan memahami tentang apa itu voyeurisme, kelainan seks yang membuat penderitanya senang mengintip orang lain. Jika kebanyakan orang memuaskan nafsu seksnya dengan berhubungan intim, pengidap voyeurisme bisa merasa puas hanya dengan mengintip orang lain. Ya, hanya dengan mengintip seseorang berhubungan seks atau berganti pakaian saja sudah memuaskan hasrat seksualnya. Kenapa ada orang yang punya kelainan seks seperti demikian? Mengenal gangguan voyeurisme, kegemaran mengintip orang lain. Menurut American Psychiatric Association, seseorang dikatakan sebagai pelaku voyeurisme jika setidaknya selama 6 bulan melakukan aktivitas mengintip orang lain, beradegan seks atau telanjang, dan bisa jadi sudah mengganggu kepentingan serta privasi orang lain, dan itu tindakan kriminal. Penelitian yang terangkum dalam International Journal of Sexuality Health menyebutkan bahwa dari 318 partisipan yang mengikuti studi, sebanyak 83% pria dan 74% wanita mengaku ingin melihat pemandangan seksual hanya jika tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini sudah merupakan naluri alamiah manusia bahwa sebenarnya setiap orang memiliki keinginan melihat pemandangan seksual tanpa ketahuan orang lain. Jadi, tidak mengherankan kalau aktivitas mengintip atau sekedar melihat sembunyi-sembunyi orang lain yang telanjang, seperti sedang mandi atau tengah berganti pakaian, memang mampu mendatangkan kesenangan dan kepuasan seksual. Tapi, hal ini tidak berlaku untuk yang dikategorikan voyeurisme. Voyeurisme biasanya ditandai dengan adanya dorongan yang tidak terkendali untuk secara diam-diam mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, menanggalkan busana, atau melakukan kegiatan seksual. Dari aktivitas ini, seorang pelaku voyeurisme akan memperoleh kepuasan seksual. Mengintip menjadi cara eksklusif atau satu-satunya cara untuk mendapatkan kepuasan seksual. Artinya, pelaku voyeurisme sama sekali tidak menginginkan berhubungan seksual dengan orang yang diintip. Berbeda dengan seseorang yang normal, pelaku voyeurisme sudah terpuaskan tanpa harus melakukan hubungan seksual, tetapi bisa memperoleh kepuasan seksual, tanpa aktivitas seksual, atau bisa dengan cara masturbasi selama atau sesudah mengintip. Kenapa ada orang yang memiliki kelainan seks ini? Dari hasil di atas bisa diasumsikan bahwa perilaku voyeurisme lebih banyak terjadi pada laki-laki. Pelaku voyeurisme memang ada kecenderungan lebih mau terbuka dan ekspresif ke pihak luar, tetapi pelaku voyeurisme perempuan memiliki kecenderungan benar-benar menutup diri agar tidak diketahui orang lain jika dia memiliki perilaku voyeurisme. Pelaku voyeurisme biasanya dilatar belakangi ketidakpercayaan diri atau ketidaknyamanan untuk melakukan dorongan seksual secara legal, sehingga lebih nyaman dan mengintip orang lain. Hal ini diambil dari pemahaman teori psikoanalisis Freud. Alasannya dengan mengintip, mereka sanggup mempertahankan kendali seksual tanpa perlu mengalami ketakutan atau kegagalan dari penolakan pasangan yang nyata. Bagi seorang pelaku voyeurisme murni, ia tidak berminat sama sekali melakukan interaksi seksual dengan hubungan seksual dengan orang lain karena membawa rasa tidak nyaman dan tidak percaya diri padanya. Jadi untuk Anda yang mungkin kerap menggunakan toilet umum, Anda harus lebih waspada. Seringkali karena terburu-buru Anda tidak sadar terhadap kondisi toilet. Selain kebersihannya, Anda juga ngecek apakah ada lubang-lubang mencurigakan. Lebih baik berjaga-jaga daripada mengalami trauma, bukan? Sahabat Yudkin nanti, dengan pemahaman pendidikan seperti ini, satu, kita jadi berhati-hati memahami ada tingkah laku orang bisa mengintip kita. Pastikan sekalipun engkau di dalam rumah, itu pernah terjadi. Anggota keluarga, bahkan adiknya sendiri yang mengintip. Di toilet umum, di hotel-hotel, pastikan periksa lebih dahulu. Jaga dirimu baik-baik. Dan voyeurisme sebetulnya hal yang lebih dasarnya adalah masalah kepribadian yang bermasalah, punya ketidaksanggupan dalam membangun relasi sosial. Oleh sebab itu sahabat Yud, perbanyak diri untuk mempertebal kemampuan diri, kapasitas diri, kepercayaan diri, karakter, banyak mendapatkan banyak hal kelebihan-kelebihan yang engkau miliki dari latihan-latihan yang dilakukan. Semoga pengetahuan tentang voyeurisme ini menolong kita untuk berhati-hati dan menolong kita jangan sampai jadi pelaku. Salam sahabat Yudkin nanti.
Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Shalom.